Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan saya Dian Pratamasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri Unggul Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan coaching dalam supervisi akademik. Baiklah, hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-supervisi, di mana kegiatan pra-supervisi merupakan kegiatan sebelum dilaksanakannya kegiatan supervisi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan seperti apa yang nantinya akan dan harus dilaksanakan oleh supervisi terhadap pembelajarannya ketika disupervisi. Nantinya saya sebagai supervisor akan menanyakan tentang materi pembelajaran apa yang akan disampaikan, kemudian metode atau strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan, serta sumber pembelajaran apa saja yang disiapkan, serta hal-hal lain yang sekiranya perlu dilakukan pada saat kegiatan supervisi nanti. Baiklah, di sini sudah hadir bersama saya Ibu Dear Afiza selaku supervisi kita. Beliau mengajar mata pelajaran matematika di kelas 12 MIPA. Selamat pagi Bu Dear. Selamat pagi Bu Dear. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-supervisi ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan persiapan kita di kegiatan supervisi nanti. Ya, boleh ya Bu Dear ya? Boleh Bu, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu Dear ya. Kira-kira KD atau materi pembelajaran apa nih yang akan Ibu sajikan nanti? Karena saya mau mengajar kelas 12, jadi KD-nya itu aktivitas 3 yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan trigonometri. Sedangkan untuk materinya ya berkaitan dengan turunan trigonometri. Turunan trigonometri ya. Kira-kira Bu Dear, metode atau strategi pembelajaran apa yang akan Ibu Dear gunakan dalam pembelajaran tersebut? Saya tanya strateginya dulu Bu Dear ya, seperti apa strateginya? Ya, strateginya yang akan diterapkan itu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi jenis proses. Oke, pembelajaran berdiferensiasi proses ya Bu Dear. Kemudian model pembelajarannya Bu? Model pembelajarannya pembelajaran kooperatif tipe TGT. Oke, baik. Untuk metodenya sendiri Bu Dear bagaimana? Yang mendukung dengan TGT itu sendiri mungkin saya akan menggunakan diskusi, ceramah di awal. Oke, ceramah di awal. Mungkin itu aja Bu. Oke, diskusi dan ceramah ya. Terima kasih. Kemudian sumber pembelajaran apa saja yang Ibu siapkan? Mungkin sumber, kemudian media atau alat bahannya Bu Dear? Untuk sumber mungkin kita hanya menggunakan buku cetak yang sudah ada. Oke. Kemudian untuk alat dan bahan, media tentunya kita gunakan yang ada di kelas ya Bu. Untuk alat dan bahannya saya akan menggunakan kertas yang sudah dimodifikasi berisikan dengan soal-soal yang diperlukan waktu TGT nanti. Kertas modifikasi yang isinya soal. Iya. Oke. Baik, Bu Dear tolong ceritakan nih tahapan pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan di kelas. Tahapannya ya ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Mungkin di pendahuluan saya akan mulai dari salam, kemudian doa, absen, kemudian menanyakan kabar anak, dan setelah itu akan diberikan motivasi sedikit untuk anak agar semangat untuk belajar ke depannya. Kemudian baru tujuan dan alur pembelajaran hari itu seperti apa. Kemudian anak-anak akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok heterogen. Lalu saya akan melakukan kegiatan PGT-nya. Kemudian sebelumnya saya akan menyuruh anak untuk memahami materinya dulu secara berkelompok. Setelah itu baru dilanjutkan dengan kegiatan tim games turnamennya. Diakhiri dengan penutup dengan memberikan apresiasi bagi kelompok yang bagus, kemudian memberikan kesimpulan secara bersama-sama dan menginformasikan kembali pembelajaran selanjutnya itu materi itu. Dari lanjutannya ya. Kemudian Ibu kira-kira nih persiapan tertulis apa saja sebelum Ibu melaksanakan proses pembelajaran? Mungkin persiapannya kita
membuat EPP terlebih dahulu, kemudian menyiapkan kertas soal seperti yang saya bilang tadi ya Bu ya. Ibu, kompetensi apa nih yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran pada materi Ibu tersebut? Dari segi kompetisinya mungkin saya akan lihat kompetisi kognitifnya ya, pengetahuan mereka dalam mengerjakan Soal-soalnya berkaitan dengan turunan trigonometri Bu ya. Sebanyak nih Bu nih pertanyaannya. Nah, kemudian Ibu saya tanya nih, pengetahuan dan keterampilan apa yang ingin Ibu kembangkan dari siswa? Dari pengetahuannya Bu ya, jadi kalau pengetahuan mungkin akan berhubungan dengan bagaimana mereka menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Dari segi apa satu lagi keterampilannya mungkin bagaimana mereka menyelesaikan soal-soal itu kerjasamanya gitu, kemudian bagaimana mereka saling membantu antar kelompok gitu. Berarti karakter sikap siswa yang bagaimana nih yang ingin Ibu kembangkan? Jadi dari alur itu mungkin saya akan mengembangkan bagian bagaimana mereka saling bergotong royong dalam menyelesaikan soal-soal, kemudian bagaimana mereka saling membantu antar kawannya, menghargai pendapat kawan. Kemudian dalam kegiatan TGP-nya mungkin saya akan melihat juga kreativitas anak atau strateginya bagaimana dia bisa menjawab soal-soal itu dengan waktu sesingkat mungkin dan benar. Jadi kerjasama kelompok juga sebenarnya. Oke Ibu. Kemudian kira-kira nih Bu, ada tidak kesulitan yang mungkin Ibu pikir akan Ibu hadapi nanti ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas? Kekhawatiran saya mungkin ke depan itu berkaitan dengan waktu. Takutnya waktunya itu tidak sesuai dengan yang saya prediksi di RPP. Waktu Bu ya. Kemudian Ibu nih, bagaimana perasaan Ibu mengenai kesiapan Ibu untuk melakukan proses pembelajaran di kelas? Kalau kesiapan dari saya pribadi mungkin sudah cukup matang. Karena sudah RPP-nya sudah saya siapkan, soal-soalnya juga sudah saya susun, mungkin tinggal pelaksanaannya aja lagi yang bagus. Kemudian Ibu nih, tugas apa saja yang akan dikerjakan siswa nanti? Mungkin mereka akan menyelesaikan soal-soal, kemudian apa ya? Sebelum menyelesaikan sebelum menyelesaikan soal mungkin mereka akan berdiskusi terlebih dahulu, memecahkan soal-soal yang mungkin agak susah, saling membantu kawan, kemudian baru mereka menyelesaikan soal-soal yang sudah saya siapkan. Kemudian masalah apa nih yang sebaiknya kita bicarakan dulu atau ingin kita pecahkan bersama melalui kegiatan hari ini? Ya mungkin karena di pertanyaan kesulitan tadi berkaitan dengan waktu ya. Jadi mungkin masalah yang harus kita diskusikan itu bagaimana caranya waktu yang kita tetapkan berjalan sesuai dengan pelaksanaannya. Berarti nanti waktu kegiatan supervisi saya akan melihat lebih detail ke arah waktu dan juga alur kegiatannya Bu ya. Oke, baik. Bu, apakah Ibu tidak keberatan apabila saya ikut mengamati proses pembelajaran Ibu nanti? Tidak masalah Bu, boleh. Mau ikut nanti. Kira-kira kapan nih Bu saya bisa mengamati proses pembelajaran Ibu? Mungkin ke depan saya akan ngajar di hari Jumat tanggal 13 Oktober 2020. Oke, untuk kelas berapa? Kelas 12 MIPA 2 jam 23 itu sekitar pukul jam 8.40 sampai selesai. Oke, jam 8.40 berarti kita nanti bertemu kembali ya Bu ya. Tapi mungkin sebelum hari itu mungkin bisa saya melihat terlebih dahulu RPP yang sudah disiapkan ya. Iya, sebelum hari Jumat. Demikian saja Bu Dea, terima kasih atas waktunya. Kita sudah melakukan kegiatan supervisi. Terima kasih Bu Dea, semoga besok hari Jumat dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu Dea. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya dan Ibu Dea Afiza sudah melakukan kegiatan supervisi atau pra supervisi. Semoga pelaksanaan kegiatan pembelajaran besok dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan oleh Ibu Dea Afiza.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa diterapkan, bisa kita pakai proses aja ya. Berarti kan di setelah tujuan pembelajaran biar sebelumnya sebelum masuk ke inti pembagian kelompok itu kan harus menyelesaikan alur pembelajaran lingkungan. Pembelajaran menjelaskan kemudian menjelaskan masuk ke pembahasan kelompok dan ya pembelajaran kelompok itu kan otomatis dia kan masuk ke kelompok kan. Jadi kelompok ini kelompok kecil. Habis itu kan mereka akan informasi jawaban depan gitu kan. Ini itu nanti kan dikasih penguatan sama dia. Itu kan penguatannya tuh kelompok besar, ya kan? Satu kelas ya kan? Mungkin di sini ya yang kalau belajar itu kayak kalau kita berkompetisi sekarang kita kan mengamen kan nih, jadi kita kan nggak terlalu bisa oh nggak apa ya, kan kita di akhir ini dinilai dan dia juga kita tahu bahwa dari sana jadi nggak mesti waktu kita turun-turun kan. Kemudian yang pasti di inti kelompoknya nanti biar bagaimana caranya kelompok itu bisa memaksimalkan sistem kelompok. Paling masuk ke situ maksudnya kan dia membimbingnya kan paling nggak membimbing untuk mencari jawaban yang salah, kan tapi bagaimana mengarahkan terus bagaimana mereka bisa memaksimalkan kelompok ini. Itu terserah dari situ kan. Dan lagi ya, hari Jumat salam pembuka dulu. Jangan mulai dulu karena kemarin nggak ada tahu. Pokoknya tinggal kan dia kan salam pembuka dulu, doa, absen, motivasi, pelajaran juga. Yang penting motivasi itu tujuannya adalah biar tenang lah, fokus dulu dari awal sampaikan tujuan sampai pelajaran, kemudian diferensiasi proses ya di pembelajaran sama pemaksimalan kelompok tujuan yang buat RPT ini. Oke, siap. Besok jam berapa? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita sama-sama Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Membahas soal berkaitan dengan capek belajar. Gak apa-apa capek sekarang. Yang penting sukses ke depannya. Oke, hari ini kita akan belajar lingkungan ekonomi. Tujuannya sama. Kita akan menjawab soal-soal atau permasalahan berkaitan dengan turunan hidroenergi. Menyampaikan
game turnamen yang kemarin? Masih. Nah, hari ini Ibu ubah sedikit sistemnya. Jadi hari ini kita akan mengajarkan soal-soal. Tapi kalian buat kelompok seperti biasa, pelajari soal-soal yang sudah dipelajari. Karena nanti 20 menit terakhir kita akan menyelesaikan soal-soal di mana itu sudah Udah nampak tuh ya, ada nampak kemudian. ada 5 soal di dalamnya, ada soalnya ya. Jadi nanti sama seperti kemarin juga, cuma bedanya kalau kemarin itu kalau sudah tahu soalnya, kalau ini tidak tahu. Oke. Materi sebelum satu soal yang tadi. Oke, nanti saya belajar kemudian untuk bentuk yang untuk kalian gimana? Ya, dan pada bentuk kalian maka ya, pasal kalau di dalam pasal kalian berhasil dikali pembagian pasal kali oke, kemudian kalau bentuknya oke, silahkan bentuk kelompoknya seperti kemarin. Ayo, sambung di sini. Ada teman ya? Sambung. Untuk masuk mana siapa? Nah, boleh. Ingat ya, dalam memberikan jawaban nanti, setiap kalimat tersebut itu harus dibawa ke depan, ya. Nggak boleh posisinya itu masih di belakang. Karena kalau di belakang maknanya udah lain kan udah bilang, ya udah sudah dari sini keluar dari sini. Keluar dari yang keluar dari sini. Seperti biasa kalian berbaris, ya kan? Yang orangnya kurang dari 5 berarti satu orang kena 2 soal. Ya. Yang di depan nanti maju, kalian boleh intip-intip mengerjain soal yang mana, ya? Boleh pilih soalnya A, B, C, D. Tapi ketika kalian sudah memilih A, kalian tidak boleh ganti. Paham? Nah, yang lain juga seperti itu. Dia akan memilih B, C, D, atau E. Seandainya ketika di depan begitu nggak tahu
selesaikan permasalahan kalian, nunggu giliran kalian, maju lagi. Tapi tidak boleh mengambil jatah soal orang lain. Paham? Tidak boleh membawa kertas, tidak boleh coret di tangan. Jadi kalau kalian buku, kalian ingat sendiri soalnya, kalian balik lagi. Paham? Ya, kalian boleh lihat buku, boleh bertanya, asal berada di barisan area kalian. Tapi ketika kalian di depan, tidak boleh tengok ke belakang, tidak boleh bertanya, tidak boleh bawa buku apapun. Tapi kalau sudah bangku, terserah. Paham ya? Nah, yang boleh dibawa adalah pulpen. Jadi siapkan pulpen masing-masing. Mengerjakannya ketika kalian buka, jumpa soal dan tuliskan di sini. Oke? Ini ada tuliskan di sini. Jawabannya. Jadi kalau soal jadi kalau yang tulisannya besar-besar paling kecilkan. Yang panjang Iya, muat. yang panjang ini. Yang panjang ini. Enggak boleh kecil, bukan? Udah? Berdiri semua. Kata satu. Siska kelompok satu. Mikaya kelompok dua. Dua di sini ya. Mikaya satu kelompok Siska. Tiga satu di sini. Oh, ini ada. Oh, bisa ya. Mikaya kelompok sini. Siska kelompok satu. Faisi kelompok dua. Dina kelompok tiga. Karina Ramadan kelompok empat. Wawan kelompok lima. Masa kelompok enam. Oke? Udah, saya. Oke? Udah, selamat bersini berbagi sesuai kelompok. Oke, satu, dua, Alisa, tiga, empat. Aku yang tadi. Oke? Satu, dua, tiga, empat. Buka, angkat semua bukanya. Aki kalau bingung harus ke belakang. Ingat, kalau ke depan tidak boleh tengok ke belakang, tidak boleh kalau nanya ke kawan. Kalau nanya akan didiskualifikasi. Oke, ibu hitung dulu. 3, aktivis. 2, 1. Lebih kasar kan ini. Kalau yang tadi dia ada saya lupa lagi pesan dulu ya. Oke, mana dia dua. Si Berbun. Iya. Ini ramen. Ketua kelompok tolong berdiri di depan. Ketua kelompok tolong berdiri di depan. Oke? Fatah, Wawan, Ferina, Faizi, Ivan, oke? Ibu kasih waktu 1 menit untuk melihat jawaban. Apa yang bisa Ibu kasih waktu 1 menit.
Betul betul kan? Dwi dah pas Dwi apa lagi ni? Kapas. Mikir Udah dapat. Mungkin dapat lah, dapat orang yang Jadi untuk siapa pemenangnya ibu tunggu dulu, nanti akan dikasih tahu. Karena untuk penyelesaian yang pertama itu adalah kelompok siapa? Kelompok mana? Kelompok 2 Maizina. Yang kedua kelompok Wawan. Yang ketiga kelompok Mata. 4 Rifa Ashura. Kelima Kairina Dewi. Yang keempat adalah Bina Melani. Jadi kalian jangan takut kalau misalnya kalian berada di urutan bawah, karena kalau yang di atas salah, yang bawah naik. Paham kan penilaian itu? Penilaiannya tetap siapa yang paling banyak betul. Kalau dia sama, maka diambil adalah yang paling cepat. Jadi jangan kecewa kalau misalnya kalian di urutan ke-6, 5, 3 ya. Nanti mana tahu 1, 2, 3 nya salah, kalian naik. Paham? Nah, jadi susah nggak soalnya? karena ada keputusan. Sebenarnya nggak susah, tapi kita ada waktu blank. Ya, apa aja soal yang seperti apa yang kalian akan lakukan tadi? Yang pertama, bentuk. Tongkat ya? Ya, ada tongkat. Di sini menyelesaikan ada tongkatnya. Bukan tongkat. Fungsinya untuk tongkat. Kemudian turunkan sudutnya di bawah di mana? Ke depan. Jadi kalau ada di belakang, ditawarkan. Nah, itu udah kasih tahu ya. Penurunan sudut itu harus ditaruh ke depan, karena nanti akan dikira itu kalian dari sudut. Oke, yang kedua bentuknya apa? Kalian. Oh, saudara yang atas kalian. Yang kalian ada x kuadrat kali cos kuadrat e. Itu gimana? X kuadrat kali cos kuadrat e gimana? Punya x kuadrat. Ya, punya x kuadrat. Kuadratnya x cos kuadrat e. Ya kan? Oh, punya x kuadrat, punya cos kuadrat e. Jadi waktu menjadi apa? Reaksi menjadi 2 cos X min 2 cos X. ya 2 cos X kali min sin E kalau saya bawa ke depan maka menjadi 2 cos X. Terus bagus aja. Terserah. Dan ketiga tentang apa? Pembagian. Nah, pembagiannya cos X tambah 2 dibagi sin X. Gimana? Cos X tambah 2 dibagi sin X. Cos X tambah 2 misalkan dengan siapa yang jadi V? Rahmat. Siapa yang jadi V? Cos X tambah 2 cos sin X. Siapa yang jadi V? Siapa aja? Sin X nya kan aja kan. Kemudian masukkan ke kuarsen V kurang kuarsen V.
Sudah 90 kan enak? Ya kan? Berapa sih 90? Berapa kau yang berapa lagi? 4. 4 apa? Sintek tambah 1 kali sintek tambah 1. Pakai apa? Sintek tambah 1 dikali sintek tambah 1. Pakai perkalian. Ya, ada yang mencoba kalikan dulu nggak? Oh ada, pakai perkalian. Ya, kalau dikali juga boleh, kan bentuknya sama cuma beda sama ini. Jadi bisa dikali langsung. Jadi sin kuadrat x kurang 1. Jumlahan ada tanggalnya ya. Jumlah dari sekali kuadrat kalau tanggal pangkat 2. Tanggal pangkat 2. 2 apa turunan dari kan kuadrat 4x apa turunannya nih? 2 ada awalnya, dia pakai ya. Udah tambahkan ini. Gampang kan? Gampang. Mudah-mudahan salah satu part udah dengan ada hadiah. Amin. Yang menang tetap ambil 1 ya. Juara 1 keseluruhannya dapat, yang lain dapat 1 aja. Itu bagi. Tapi yang pasti juara 1 udah